Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ODN, kita ketemu pertama kalinya di podcast ODN. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Desa Nanggerang. Nah, pasti penasaran kan gimana ceritanya? Makanya tetap stay tune terus di podcast ODN. Baiklah, kali ini saya tidak sendiri, ditemani dengan narasumber yang selalu menjadi inspirasi buat kami semua. Baiklah, kita sambut dulu Bapak Agus Suarlan. Tepuk tangan dong. Iya. Bapak kita semua nih, yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Apa kabar Pak Ku? Alhamdulillah, baik Bu Rani. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perjalanan dari rumah ke sini? Membutuhkan berapa lama tuh perjalanan dari rumah? Ya, sekitar 10 menit lah. 10 menit. 10 menit. Tapi ternyata saya menunggunya lama ya, hampir 2 jam. 10 menit. Ya, tersabios-bios lah Pak Ku. Bagaimana keluarga, kabarnya semua baik? Alhamdulillah, pada saat ini baik-baik semua, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Cuman ada cucu yang ogoma udah biasa. Oh iya, PR-nya. Iya, PR buat kakeknya gitu. Sambil begadang gitu. Sebenarnya Pak Kuwu sudah berapa periode sih menjabat sekarang jadi kepala desa? Saya mulai dulu pencalonan pertama di 2013. Iya. Ya, habis akhir periode ke-1 2019 kebetulan ngikut nyalon lagi. Alhamdulillah masyarakat masih membutuhkan, masih mendukung. Alhamdulillah saya menang lagi. Sekarang periode kedua habis di tahun 2025. Oh iya, berarti sekarang periode kedua ya? Periode kedua. Periode kedua, iya. Hebat berarti lah, mudah-mudahan Pak Kuwu lebih maju lagi ya desanya. Amin, amin, Ya. amin, amin. Kemudian ke belakang nih, beberapa hari ke belakang nih, mau menanyakan tentang ini apa ya namanya? Hari Kebersihan Dunia ya? Iya, Hari Kebersihan Dunia yang jatuh pada tanggal 18 September 2021 kemarin bertepatan dengan hari Sabtu ya. Gimana tuh antusias masyarakatnya Pak Ku? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ke semua warga masyarakat Desa Nanggerang pada Hari Kebersihan seluruh dunia. Alhamdulillah antusias, sangat antusias. Bahkan jangan masyarakat, termasuk tim penggerak PKK juga ya pada hari itu alhamdulillah kompak semua gitu. Saya harap di hari kebersihan sedunia yang jatuh pada tanggal 18 September. Alhamdulillah, jadi bukan cuman hari itu yang harus bersih, bukan cuman hari itu, tapi harus selamanya, bahkan harus lebih ditingkatkan, harus ditingkatkan untuk kebersihan, karena itu kebersihan itu menggambarkan karakter seseorang gitu. Iya betul sekali Pak Kuwu. Memang bukan berarti pada saat Hari Kebersihan Dunia saja ya, kita bersih-bersih gitu, tapi setiap hari memang kita harus bersih. Harus bersih, dan gitu kan kalau di desa kita punya program yang dinamakan itu Jumsi ya. Jumsi atau Jumat Bersih. Alhamdulillah sebulan 1 bulan 2 kali masyarakat ya pada ngabring. Bawa alat masing-masing, mau anak-anak, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk kakek-kakek tuh yang masih mau di jalan protokol antara batas kantor desa sampai batas desa Tanjunegara, atau di jalan-jalan protokol desa. Alhamdulillah untuk Desa Nanggerang sampai saat ini budaya gotong royong masih bisa bertahan. Bagus, alhamdulillah. Bagus, mantap ya. Terima kasih ke semua masyarakat warga Desa Nanggerang. Sosialnya masih tinggi ya di kita, alhamdulillah. Nah Pak Ku menyinggung tentang apa sih namanya ya, tapi tidak terlalu vulgar ya ininya, tentang proyek yang sedang berjalan saat ini.
anggarannya dari mana? Jumlah anggarannya berapa itu? Ya begini ya, tapi garis besarnya saja. Walaupun kita ditalar, tapi insya Allah enggak jauh lah, enggak jauh. Ya. Nah, anggaran yang masuk ke desa, bahkan ini saya udah sekarang beberapa malam ke belakang berani, saya terus-terusan lagi pembinaan atau sosialisasi tentang pembangunan, tentang anggaran, tentang sosial, tentang budaya gitu. Udah beberapa malam gitu. Nah, jadi udah beberapa malam dari RT ke RT, dari masjid ke masjid. Alhamdulillah. Bahkan barusan juga, karena mohon maaf saya telat ke sini, karena saya udah punya agenda masuk di pembinaan warga RT 10 Kampung Ciberem dan RT 11 gitu, di RW 3. Barusan alhamdulillah dari mulai pulang sholat maghrib selesai barusan di jam 8 lebih lah, hampir setengah 9 ya selesainya alhamdulillah. Anggaran yang masuk ke desa ada yang rutinnya ya, yang regulernya ada empat pintu, empat pintu masuk ke desa. Nah, satu yang dikatakan itu anggaran alokasi dana desa, ya yang disingkat ADD, itu alokasi dana desa, yang sumber dananya itu dari keuangan kabupaten. Itu buat apa? Nah, itu yang ADD ke infrastruktur hampir nggak ada, memang nggak ada gitu. Tapi itu buat khususnya siltap perangkat desa. Nah, terus insentif lembaga dari mulai BPD, LPM, MUI, DMI sampai ke guru dinia gitu. Itu semua di-cover dari anggaran alokasi desa itu. Itu yang besarnya di angka kurang lebih 488 juta itu buat anggaran 1 bulan. Sebesar itu teh 1 bulan? Ya, satu tahun. 1 tahun. 1 tahun 488 juta. Iya. Itu buat yang barusan. Itu nggak ada yang infrastruktur kecuali buat penambahan itu administrasi desa gitu. Ya. Yang kedua, anggaran yang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang perdesaan, alhamdulillah pemerintah pusat menganggarkan tuh yang alokasinya dari APBN. Itu yang dikatakan anggaran dana desa. Jadi DD yang tadi mah ADD, sekarang DD-nya alokasi dana daerah yang bersumber dari APBD. Nah, yang sekarang DD dana desa yang bersumber kan itu anggarannya dari APBN. Alhamdulillah untuk tahun 2021 Desa Nangerang yang biasanya cuman mendapatkan 800 sampai 1 M lah gitu. Sekarang alhamdulillah itu ada katanya itu ada reward tertentu ke 39 desa di kabupaten yang memang punya reward, itu dari pemerintah pusat. Alhamdulillah sekarang Desa Nangerang mendapatkan 1,4 M lebih lah untuk dana desa. Itu untuk apa utamanya yang diatur sama peraturan Menteri Keuangan dan Permendes, karena kita 2 tahun sekarang ini masuk di pandemi COVID, jadi anggaran dana desa sekarang buat infrastruktur banyak yang dipangkas gitu. Karena menurut peraturan Menteri Keuangan yang dikatakan itu PMK, peraturan Menteri Keuangan, ada PMK nomor 152, ada PMK 225, ada juga Permendes 113 2021. Itu mengatur bahwa anggaran dana desa harus gitu wajib sekurang-kurangnya 30% itu dikembalikan ke masyarakat buat BLT dana desa. Iya, BLT dana desa. Terus buat pengadaan alkes, termasuk penyediaan ruang isolasi, bagaimana masyarakat kita nanti ada yang di isolasi mandiri udah disediakan tempatnya. Itu paling minimnya 8% tuh di anggaran pertama diambil dari situ. Bahkan Sirakor di bulan kemarin kecamatan bahkan ada pelaturan baru lagi, bahkan harus mangkas lagi buat infrastruktur, ditambahkan ke
ke COVID lagi gitu, ke penanggulangan pencegahan COVID sampai bulan 12 bulan Desember 2021 harus cukup gitu. Alhamdulillah buat desa kita, Desa Nangerang enggak sampai mengupas atau ngadelet infrastruktur yang sudah diterapkan, yang sudah mau dibangunkan. Alhamdulillah, karena di waktu kemarin penyusunan rencana anggaran belanja kita masih punya uang aman gitulah di angka 46 juta yang tadinya buat cadangan pembelian cadangan pangan masyarakat. Karena ada instruksi lagi harus penambahan ke penanggulangan dan pencegahan COVID, maka yang 46 juta insya Allah nanti sesuai dengan berita acara musyawarah dikembalikan ke COVID gitu. Oh, jadi nggak memapas dari anggaran gitu? Enggak. Untuk Desa Nangerang enggak memapas, enggak menghilangkan infrastruktur. Karena saya takut nanti masyarakat bertanya, kenapa kan Pak udah ngomong kan kita mau dibangunkan sekarang. Saya enggak mau membahas. Alhamdulillah itu dengan kejelian waktu itu sekretaris desa bersama Benak Keuangan dan semua termasuk BPD itu ada uang cadangan yang 46 tadinya mau dibelikan ke pangan. Nah sekarang dikembalikan ke COVID. Tapi alhamdulillah jadi tidak sampai mengupas infrastruktur yang telah ditentukan. Hebat, bagus. Perencanaannya bagus ya Pak Ku, rapi alhamdulillah gitu ya. Karena gini Bu Rani, kalau perencanaan matang insya Allah karena kan kita sudah punya, jadi pembangunan sekarang setelah lahirnya undang-undang sudah diatur benar, mulai dari musdus musyawarah dusun sampai musrengbang, sehingga menghasilkan RPJMDes rencana pembangunan jangka menengah. Tadi lihat apapun kita mau membangun tiap tahun, tiap anggaran kita kembali ke laptop gitu, kembali ke laptop melihat di draft RPJMDes. Insya Allah tersusun rapi. Jadi enggak lah membangun enggak acak-acakan gitu lah. Jadi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dari sana, sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan keputusan masyarakat musyawarahnya, musyawarah masyarakatnya. Alhamdulillah. Bahkan inilah yang sekarang walaupun pasca pandemi Desa Nangerang ya masih bisa membangun. Sekarang yang diutamakan, tadinya di tahun ini kita udah membidik ke pemberdayaan pemuda atau pemberdayaan ekonomi, peningkatan pemulihan ekonomi. Tapi karena pandemi COVID masih nguntit nah, akhirnya belum bisa full ke pemberdayaan atau pemulihan ekonomi di infrastruktur. Kalau di infrastruktur untuk desa kita alhamdulillah kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Terus saya sama perangkat yang mengurus, saya sesuai aturan menggunakan alhamdulillah gitu uang yang ke Desa Nangerang efektif lah insya Allah itu efektif. Bahkan sekarang untuk infrastruktur alhamdulillah Bu Rani buat Desa Nangerang selama 1 periode ditambah sekarang baru 1 parapat periode lah, alhamdulillah buat infrastruktur tinggal sedikit-sedikit. Jadi tinggal menganggarkan buat pemeliharaannya gitu. Makanya kalau mudah-mudahan pas pandemi COVID hilang untuk 2022 akan dijungkel balikan lah. Kalau tadinya dana desa 40% buat pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan 60% buat infrastruktur. Nah, kita sudah merencanakan asal pandemi COVID selesai buat tahun anggaran tahun anggaran 2022 kita sudah sepakat, sudah musyawarah
bahkan di RPJMdes kebanyakan sekarang saya ingin sekali gitu, jangan gini, ngebangun kantor desanya bagus, jalan-jalan bagus, sarana-sarana tempat ibadah, pendidikan bagus, ya ketika ekonomi bahkan nggak seimbang. Nah, makanya kalau gitu, kalau dana desanya masih ada, terus pandemi COVID udah hilang dari muka bumi, di muka bumi di Indonesia, insya Allah kita kira-kira insya Allah 60% itu uang anggaran belanja desa kembali ke pemberdayaan dan peningkatan ekonomi, demi pulihnya ekonomi masyarakat desa gitu. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa gitu. Mudah-mudahan pandemiknya cepat berlalu ya Pak Ku ya. Amin. Kemudian Pak Ku sudah ada ADD, sudah ada DD ya, AA-nya ada ya, DD-nya ada. Ternyata dalam anggaran juga ada kakak beradiknya ya, kayak AA dan ada si DD-nya gitu ya. Ada DD gitu. Tapi yang dikatakan ADD, yang dikatakan apa, kakaknya sedikit gitu. Beda dengan adeknya, ADD itu besar. Itu DD-nya lebih gede gitu. Aneh karena diambilnya dari anggaran APBN. Kalau ADD mah diambil dari anggaran belanja daerah. Nah, masih ada. Masih ada. Yang barusan ADD, DD masih ada. Nah, itu yang dikatakan kalau dulu Bamprop atau pemerataan. Nah, itu yang dikatakan uang pemerataan yang dari pemerintah daerah Jawa Barat. Itu walaupun sampai saat ini dari dulu sampai sekarang, nah, pengalaman saya hampir 8 tahun jadi kepala desa itu belum ada kenaikan lah, cuman ngiset gitu, nggak ada kenaikan yang signifikan gitu. Ya. Nah, kalau yang untuk infrastruktur masih tetap yang ke 100 gitu, 100 juta tambah untuk kinerja desanya. Kalau sekarang ditambah pernah buat ada pembelian HP RW, terus sekarang ada buat pulsa kuota HP yang telah dikasihkan ke RW termasuk ada anggaran pembuatan billboard itu yang sekarang sudah dibangunkan sudah dibangunkan itu. Itu kurang lebih 130 juta itu dari pemerintah provinsi, yang 100-nya buat infrastruktur, yang lain itu buat kinerja desa dan yang lainnya gitu. Bamprop apa itu? Ya Bamprop, bantuan provinsi. Tapi lebih mahirnya itu katanya pemerataan. Apa sebabnya? Mau desa kecil, mau desa besar, mau desa miskin, mau desa kaya, itu sama segitu gitu. Enggak ada tahapan seperti dana desa. Ini negara ini desa miskin, ini desa berkembang, ini desa maju, ini penduduknya sekian. Itu ada aturan tuh di dana desa. Gitu. Terus yang sekarang seperti Nangerang yang mendapatkan reward itu katanya gitu, penilaian secara pusat itu yang bagus menerapkan dana desanya tentu dapat reward gitu, dapat reward gitu. Mudah-mudahan jadi ini ya. Boleh tepuk tangan. Mudah-mudahan jadi contoh untuk desa-desa yang lainnya ya. Ya, amin. Mudah-mudahan. Kita ambil yang mendapat reward di kabupaten itu cuma dari satu kecamatan satu. Yang jadi 39 kecamatan ya cuma 39 desa yang mendapat kenaikan tahun ini. Hebat. Gitu. Jadi Pak Ku, anggaran ADD itu anggaran si ADD sama DD ya. Jadi tiap tahunnya berbeda. Yang mengucur ke desanya beda-beda gitu. Ya kadang-kala gitu, ada yang tetap, kadang-kala ada yang turun, kadang-kala ada yang naik gitu. Tapi di rata-ratakan mah ya kalau turunnya nggak seberapa, kalau naiknya nggak seberapa. Sebetulnya pemerataannya udah ada dari pusat juga. Untuk perbedaannya dilihat ya, contohnya dari kemiskinan desa itu seperti apa gitu. Kemiskinan, terus wilayahnya, luas wilayahnya, gitu. Itu dilihat dari detailnya dari itu. Jadi dilihat dari itunya, pasti jelas, pasti beda ya anggarannya setiap desa itu pasti akan beda. Beda. Setiap desa nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Gitu.
Kalau Bamprop namanya disebut juga pemerataan, pasti itu sama gitu. Sama, Tiap itu sama. Itu kan per tahun ya? Iya, per tahun. Itu sama, se-provinsi Jawa Barat sama. Itu maka dikatakannya bantuan provinsi itu lebih enaknya pemerataan karena rata gitu, rata semua gitu. Tidak dilihat dari luas wilayah, tidak dilihat dari jumlah penduduk, tidak dilihat dari apa namanya jumlah penduduk yang miskin gitu ya. Jadi eta perah gitu ya sakitu. Nah, terus ada satu lagi yang 4 poin yang masuk di rekening desa aja ya. Ada yang disebut banke, itu bantuan keuangan. Mau bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau bantuan keuangan dari kabupaten, sekalipun dari pusat itu banke. Itu kebanyakan uang itu rata-ratanya melalui yang wakil kita gitu, wakil dewan-dewan yang dikatakan aspirasi dewan itu. Alhamdulillah di tahun ini walaupun pasca pandemi buat desa Nengerang banke agak paling lihat catatan draft di kecamatan kita paling besar gitu di angka 400 lebih, yang lain 300 ke bawah, ada ya ke 400 ke bawah yang lain gitu. Alhamdulillah itu saya dapatkan aspirasi itu. Apalagi ya kalau dewan yang perwakilan DP1 yang DP1 ngasih semua karena ada 6 dewan yang ngasih ke desa kita cuman 3 dewan sebetulnya. Yang dari 2020 setelah dilantik hasil legislatif 2019, 2020, 2019, 2020, 2021 itu cuma 3 dewan yang ngasih ke kita. Yang dewan yang lain belum ngasih, mudah-mudahan ngasih. Mudah-mudahan ngasih. Sampai saat ini baru 3 dewan yang rutin gitu ngasih ke kita gitu. Tak usah dibilang lah dari partai apa orangnya. Ya takut ada yang tersinggung gitu ya. Jadi gini Pak, untuk anggaran yang ke desa itu jadi ada 4 pintu kali ya gitu ya. Ya itu yang kira-kira 4 pintu itu. ADD, terus dari Dede, Bamprop sama Banke. Ada di luar itu. Ada di luar itu tapi sebetulnya bantuan ke desa tidak cuman melalui pemerintah desa. Contoh ke yayasan, kalau memang yayasan, contoh yayasan-yayasan pendidikan yang memang sudah banyak di tiap desa. Seperti kita punya yayasan pendidikan Nur Salam, punya pendidikan Al Hidayah, itu bantuannya langsung ke sekolah Bu Rani, langsung ke melalui desa. Ke desa cuman minta kalau sudah tuh kalau mengajukan yayasan kita cuman mengetahui gitu, memberi rekom. Kalau sudah cairnya cuman tembusan bahwa ke yayasan bahwa ke sekolah sudah ada bantuan mau dimulai pekerjaan, itu tetap gitu datang ke desa gitu. Direkom sama desa gitu dan tembusan ke desa. Jadi anggaran yang untuk buat peningkatan kesehatan masyarakat bukan cuman melalui Pemdes, tapi ada melalui ada yang melalui kelompok tani langsung, ya ke kelompok tani, kelompok usaha lainnya atau ke yayasan pendidikan. Itu sebetulnya banyak bahkan nilainya nggak jauh sama yang ke desa. Yang ke yayasan utamanya gitu. Alhamdulillah gitu. Itu buat yayasan-yayasan pendidikan, yayasan pesantren atau kelompok tani. Itu banyak yang itu bantuan pemerintah yang tidak melalui desa. Kalau yang ada lagi bantuan di luar yang swakelola. Kalau yang tadi ke desa, itu bantuan yang ke desa, itu sistem pekerjaannya swakelola. Melalui kan kita punya TPK, melalui hasil musyawarah. Tak ada bantuan aspirasi banke atau bantuan dinas yang langsung kerjasama sama rekanan-rekanan yang ada di kabupaten atau di provinsi atau di pusat gitu. Contoh dapat bantuan TPT buat jalur Solokan saluran air Cilaku, atau buat jalur jalan desa yang ke Lengkong Sari, kan banyak yang melalui CP itu yang melalui pemborong. Banyak, bukan sedikit gitu. Jadi yang ke desa mah itu sistemnya itu swakelola, jadi dikerjakannya sama kita gitu. Kalau ada yang aspirasi juga, ada yang melalui rekanan, yang disebut rekanan itu melalui tender, melalui lelang gitu. Itu banyak gitu yang melalui lelang. Jadi bukan cuman uang ke desa untuk membangun apapun demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jadi
ada jalur di luar uang ke desa gitu, langsung ke sekolah, langsung ke kelompok tani, langsung ke yayasan, banyak, bukan sedikit. Karena kalau ada masyarakat di zaman now gini yang masih belum merasakan kenikmatan bantuan pemerintah apa, itu orang masyarakat yang paling bodoh, itu sumber daya manusianya belum paham, kemana gitu ya, belum paham ya. Belum paham mungkin belum karena paham. Gimana ya? Nah, karena persosialisasiannya tentang yang masyarakat tidak paham, ada beberapa kategori yang paling enggak memahami masyarakat ya, yang istilahnya kalau dikatakan ngedul gitu, waktunya ada pengajian gak hadir, sedangkan kita hadir buat menerangkan program kayak gitu. Jadi gitu. Sambil menyelam. Jadi kalau masyarakatnya ngerti, ya kalau nggak mau seminggu sekali ngaji, sebulan sekali, nggak mau sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau di pengajian tahunan lah, nah, mungkin ada gitu kedengaran gitu ketika kita sosialisasi tentang apa saja kepentingan pemerintah ke masyarakatnya, mungkin ngerti. Ya, yang paling nggak mengerti cuman kan masyarakat ada yang kritis, ada yang kritis membangun, ada yang kritis menghancurkan. Contoh yang kritis membangun itu gentleman. Jadi kalau nggak ngerti datang ke kita atau ke RT atau ke PUNU atau ke BPD atau ke kita, yang ngerti nanya ke kita jawab. Tapi yang kalau yang menghancurkan masuk di Facebook, siapa yang mau menjawab gitu? Kadang-kala kalau kritis melalui IT, melalui medsos, kadang-kala sama temannya bukan diberi pengertian, bahkan dikomporin gitu. Karena itu yang jadi masalah gitu. Mudah-mudahan masyarakat Desa Nangerang kritisnya kritis membangun lah, bukan kritis menghancurkan. Kita semua perangkat desa atau BPD lembaga ketika datang masyarakat mau bertanya itu lebih enak gitu, lebih enak. Ya, jangan ngecebrak di belakang lah gitu, gentleman datang gitu ke desa. Ya, jangan ngecebrak di belakang. Ya, jangan ngomong gosip kalau bahasa gayanya gitu. Jadi enakan di depan gitu bicara daripada jangan ngomong ke tukang gitu lah. Ini di payunan lebih enak gitu, orang menjelaskannya kan akan lebih luas gitu. Insya Allah gitu ketika bertanya ya, yang seperti Bu Rani sekarang nanya yang bisa dijawab di sini, saya jawab, nggak bisa jadi PR, saya kurah-koreh dulu ke buku undang-undang kemana lah, tapi mudah-mudahan terjawab gitu. Iya. Gitu. Aduh. Itu cuma garis besarnya saja. Untuk Sobat ODN yang masih penasaran tentang realisasi penerapan anggaran fisiknya, tunggu saja di konten official Desa Nangerang selanjutnya ya Pakku. Ini mah cuma garis besarnya kan. Nanti kita ada lagi konten yang khusus memang membahas tentang anggaran tersebut, realisasinya gitu. Ini juga karena ada tim official Desa Nangerang, saya merasa terbantu. Jadi jangan segan-segan kalau ada apa-apa, supaya ya kita bisa ngobrol seperti ini. Silahkan mau siang, mau malam seperti ini, silahkan gitu. Saya siap gitu, saya siap. Terima kasih. Mau dibutuhkan, mau apa, ada kepentingan demi kemajuan Desa Nangerang, saya siap gitu, Apalagi saya nanti tidak cuma saya, kalau wawancara sekdes boleh, keuangannya boleh, semua siap gitu, insya Allah. Demi keterbukaan, demi ketransparan, gitu. Kita berbincang lah, ngobrol-ngobrol santai ya Pak Ku. Cuman kenapa saya tidak banyak memotong tadi Pak Ku sedang menjelaskan tentang anggaran, karena memang harus jelas ya itu. Jadi itu dipotong-potong, enggak terbukanya, yang dikatakan jawaban saya, yang katakan saya saya nggak pakai catatan, tapi insya Allah lah nggak jauh, insya Allah. Saya percaya undang-undangnya sudah hafal lah Pak Umar. Tentang anggaran yang masuk Desa Nangerang, bukan insya Allah, saya siap amanah gitu. Tanggung jawabnya dunia sampai akhirat juga gitu. Percaya. Selanjutnya gini Pak. Saya mau menanyakan tentang ini apa nama? Itu apa namanya? Nama GOR. Kenapa itu GOR namanya apa ya?
itu Suradi Praja. Ya. Kenapa tidak disamakan gitu namanya dengan apa nama BUMDes gitu Ya. biar sedikit ada promo gitulah. Kenapa? Ya. Kenapa mengambil nama itu gitu? Gini Bu Rani, ada peribahasa itu seorang pahlawan harus sangat dihargai. Iya. Seperti banyak nama-nama jalan, contoh jalan Soekarno Hatta. Iya. Terus lapangan udara itu apa? Itu yang di Cengkareng, Soekarno Hatta. Ada nama lagi seperti jalan Gatot Subroto, jalan ya banyak lah. Nah, itu kan diambilnya dari nama-nama pejuang kita yang dulu turut andil atau bahkan jadi tokohnya buat supaya negara kita merdeka. Gitu. Nah, saya mengambil kenapa pertanyaan Bu Rani barusan namanya itu. Nah, ini untuk pengertian semua, untuk masyarakat pada umumnya, masyarakat Desa Ngerang atau tim Opasela barangkali nggak paham ya. Nah, itu nama Suradi Praja itu sayangnya salah nulis itu. Jadi harusnya Suradi Praja itu Soe di Prajana DJ di belakangnya bukan J sekarang, karena itu nama orang tua dulu. Nah, itu teh Bu Rani, bukan saya ngagul-ngagul payung butut ya. Itu seorang pejuang yang harus dihargai sama kita. Sama anak cucu cicitnya. Itu nama Suradi Praja. Itu kakek saya asli. Itu namanya Suradi Praja, itu masih keturunan Sukapura gitu, Sukaraja gitu. Suradi Praja gitu. Itu kakek, nama aslinya itu ya bukan saya agul ya. Bahkan itu kenapa nggak ditulis gelarnya gitu ya, saya malu gitulah. Takut saya dikatain wah kina-kina apalah gitu. Itu yang nama aslinya itu Raden Cucu Suradi Praja. Itu orang tua ibu saya gitu, asli kakek saya. Beliau yang menjadi kepala desa kalau nggak salah secara silsilah cuman beja dari orang tua, bahwa kakek saya itu pernah jadi kepala desa dari zaman penjajahan Belanda di tahun 40-an sampai 59 ketika mau tumpasnya DITI, gerombolan DITI mau turun karena serempaknya masyarakat khusus Jawa Barat mengadakan pagar bitis. Nah, itu kakek saya lagi masih dinas, masih jadi Kowo Desa Ngerang tahun 59 mau ngantor, itu terbunuh sama gerombolan DITI itu, ditembak mau ngantor di jalan ini yang mau masuk ke desa. Kan rumahnya di sini, di belakang masjid ini. Yang sekarang itu rumahnya Pak Ustadz Muhtar. Dia mau ngantor dari belakang, itu mau di jalan ditembak gitu. Itu seorang pahlawan dulu yang menjadi kepala desa di saya sebagai cucunya atau sebagai warga masyarakat di Senengan. Itu bukan agul kupayung butut itu, maka saya lestarikan di nama aula gitu. Jadi aula Suradi Praja. Ya, itu sirjana Pak semua pesawan yang mendengarkan wawancara ini itu mungkin banyak. Jangan Bu Rani ketika ada tamu dari Pemda, ada tamu dari mana, ini nama siapa gitu. Nah, saya bilang gitu. Itu leluhur kita yang pernah memajukan, membangun Desa Nanggerang gitu. Oh, jadi dulunya itu adalah kepala desa. Ya, kepala desa. Pertama, kepala desa. Bukan pertama. Kalau saya masuk di kepala desa 2013 sebetulnya Paremun Obor, Bu. Paremun Obor. Jadi silsilah Desa Nanggerang enggak tertulis. Entah kepala atau kuku yang dulu kurang jadi kalau pergantian kuwu nggak punya sejarah kuwu yang sebelumnya. Yang saya tahu itu kalau dulu saya pernah baca, pernah melihat ada silsilah desa karena terjadinya musibah Gunung Galunggung meletus di tahun 82 kan kampung kita sama desa hanyut ini semua tuh hanyut. Kalau yang tim ofisial ini
Abg masih orok pokoknya mah yang lahir tahun 80-an mah nggak mungkin tahu seperti apa ini ibu kota. Ini ditinggalkan masyarakatnya kurang lebih 6 tahun. Ini semua ini habis sama banjir lahar. Ya, banjir lahar. Nah, kata itu silsilah itu hanyut gitu. Hanyut. Jadi pas kita jadi kepala desa ya baru menobar, tapi ada silsilah desa Nanggerang yang cenah katanya, konon katanya gitu dari orang-orang tua. Kalau sekarang udah nggak bisa. Saya menanyakan harus kepada siapa, karena di desa Nanggerang nggak ada sekarang umur masyarakat yang memang tahu di Nanggerang, hampir sudah punah, nggak ada. Jadi saya kebingungan. Tapi kata yang tadi desa Nanggerang cenah, yang paham saya dari mulai tahun 2008 gitu gebeja gitu. Tahun 2008 sampai 2019 itu menghabiskan 12 kepala desa. Saya yang ke-12-nya. Gitu. Bahkan yang ke-12-nya bahkan silsilahnya banyak dari keturunan kita gitu, masih saudara-saudara saya gitu, kakek kan, terus kakak, paman, gitu pernah gitu menjadi kepala desa, walaupun cuma setahun 2 tahun gitu. Hampir semua yang jadi ku Nanggerang itu tidak ada orang lain. Sebetulnya mau yang dari mana, mau zaman dulu Kuwu Enang, terus Kuwu Ece yang dari Bantar Dahu, yang sekarang itu kakeknya si RTAD itu, si RTAD yang Ciberem itu kakeknya dulu ya pernah jadi kepala desa walaupun cuma 2 tahun. Terus ada Ayah Mansur, ya Ayah Mansur itu anaknya sudah di Praja. Mansur yang pernah menjadi kepala desa dari tahun 50-an sampai 76 itu yang namanya Mansur Suradi Praja, itu anaknya cucu Suradi Praja gitu. Terus setelah itu berganti sama Pak Otong Ruhimat. Potong Rohimat tuh yang sekarang itu bapaknya Kaur Perencanaan, itu bapaknya Bapak Rohani, itu masih saudara gitu, masih sifat paman lah gitu. Terus dari Pak Otong ke siapa, ke Pak Atang, ya ke Pak Atang yang di RT 04 sekarang. Pak Atang langsung ke Pak Hadili dari Cilaku, Pak Hadili ke cucunya sudah di Praja, ke Pak Usep Suryana gitu. 2 periode itu Pak Usep Suryana dari 94 sampai 2013. 2013 pencalonan, karena saya belum pas niat dulu. Niat sudah punya, pingin merubah, pingin memajukan desa Nanggerang. Gitu. Ya saya karena nggak ada respon dari orang-orang tua, termasuk dari kakak saya yang mantan Kuwu, ya itu waktu itu pemilihan 2007 ya. 2007 sama Pak Asep Hairuslan, itu juga bukan orang lain, itu seorang kepala desa 97-2013 namanya Asep Hairuslan, itu anak pejuang juga, bapaknya TNI, kakeknya dulu yang entah kakek entah Uyut, itu yang nama Haji Umar yang tokoh Bantar Dahu, itu entah kakeknya entah Uyutnya Pak Asep. Pak Asep kalau jadi kepala desa itu ada teras, sedikit-sedikit ada teras gitu. Dari nama Haji Umar itu tokoh Bantar Dahu yang sangat membantu gitu untuk pembangunan di sana Nanggerang zaman dulu gitu. Itu hebat itu nah, yang saya tahu, karena kalau melihat catatan nggak ada gitu. Ya bahkan nama desa Nanggerang ya ini juga dengan selentingan beja dari orang tua. Jadi Nanggerang itu semua harus paham. Jadi itu diambil dari kecap Angger. Jadi Nanggerang itu dari kecap awal dasar, kata dasar Angger. Kalau Angger kalau di makna, kalau di arti berarti ajeg, panceg, istiqomah.
Ya, jadi ya. Kita potong dulu sebentar. Jadi Gor Suradipraja itu adalah kakek dari pituin kakek saya gitu ya. Gitu. Yang pernah jadi menjadi memang ya. Benar-benar sejarahnya itu ada ya. Ada. Dicantumkan nama itu walaupun nggak ada catatan, ini real. Ini soalnya real. yang bicaranya apanya cucu ya? Yang bicaranya cucunya. Ya, cucu. Cucunya. Jadi kembali ke nama Nangerang itu dari kecap angger. Iya. Angger berarti ajeg banceg mun ayeuna mah henteu wakreok lah teh somerawi di pasir. Ada apapun ajeg banceg istiqomah. Jadi sekarang masuk ke ini ya, cerita apa? Sejarah. Iya. Nah, sekarang setelah break sejenak, ternyata sejarah apa ya? Sejarah Nanggerang itu sangat-sangat panjang. Belum nyambung. Jadi Pak Gua bentar dulu. Sejarah Desa Nanggerang kita akan membahas tentang sejarah Desa Nanggerang. Apa ya? Sejarahnya ya, sejarahnya. Ya, sejarah. Sejarah Desa Nanggerang terbentuk apa ya disebutnya ya? Iya, dibentuknya. Iya, dibentuk tahun berapa gitu ini? Ya yang tadi katanya gitu. Yang sebetulnya coba sekarang zaman modern, coba tanyalah ke Mbah Google yang sebetulnya itu tahun berapa. Tapi yang tahu saya secara tidak ada catatan, yang tadi yang paham saya, yang paham kuunya dari tahun 2008. 1928 gitu. Oh, jadi Desa Nanggerang berdirinya itu katanya pada ada dualisme ini. Ada dualisme, ada yang mengatakan 901, tapi ada yang mengatakan 28. Yang saya paham tentang kekuannya sampai sekarang saya yang ke-12 itu dari tahun 2028. Dari tahun 1928 ke sana poek enggak tahu gitu, gelap lah gitu, gelap enggak tahu poek kan paremen obor gitu ya, kayak obor dulu memang apalagi dulu belum ada listrik gitu, masuk lampu gini ke Desa Nanggerang tuh tahun 86, 83 masih di Sukamana, masih di seberangnya sungai gitu. Jadi sebenarnya di Desa Nanggerang banyak ya sejarahnya gitu ya. Banyak. Terus kalau nggak salah ada masjid yang tertua ya di Nanggerang, paling tua gitu. Ya, masjid tertua, terus pendidikan yang tertua, mungkin di Desa Nanggerang ya di sini. Ini yang dikatakan sekarang Masjid Jami Al Jawame. Ibu kota Priangan. Yang dulunya dipimpin seorang kiai, bahkan ya maaf ini kakek aslinya suami Ibu Rani. Itu nama Kiai Muksin itu. Nah, itu sama. Itu sama senasib dengan kakek saya. Jadi Kiai Muksin, saya kakek Tigigir mencek bahasa Sunda mah. Karena kakek yang Muksin ini kakak beradik sama nini kita, sama nini saya. Jadi saya ke sekdes itu sifatnya adek. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Desa Nanggerang itu KKN gitu. Kalau di Desa Nanggerang dari mulai kepala desa sampai mengangkat siapapun dari wilayah di lemur mana oge hese neangan deungeunna. Jadi sadulu-dulu roe. Nah, mudah-mudahan lah sadurung winara gitu. Insyaallah. Nah, ini sama dihianati. Bu, ini sebagai cucunya ya harus tahu. Ini dulu pakai Aki Kiai Muksin diculik diculik sampai ditahan di Galunggung. Ketika bubar pagar Bitis, ini ditembak, ini dihianati nih. Ini juga dibunuh nih di Galunggung. Mau turun ke Ciawi. Mau turun ke Ciawi itu entah sama tentara TRI dibunuhnya, entah sama gerombolan. Ini terbunuh di tahun 60-an sama. Masjid Jami Al Jawami ini berdirinya pada tahun? Masjid Jami ini hampir sama dengan berdirinya desa. Ini masjid tertua, dibangunnya tahun 1928. Waktu ketika masih banyak santri yang dari selatan itu, dari Solong Hilir, dari Taraju, bahkan dongengnya mau bawa kayu untuk masjid ini dari Solong Hilir, dari Dede Solong Hilir
tidak pakai mobil, belum ada mobil. Itu semua warga membantu dipikul gini, dipanggul. Dari Sorong Hilir dipanggul, anu gede digogotong gitu dulunya. Ini masjid tertua. Bahkan sampai sekarang ini cuman dimodernkan, dimodif, diperbesar. Nah, terus tempat wudhu namanya diperbaiki. Ini potongannya seingat saya belum merubah. Masih gini, itu batu mukanya itu asli, masih asli. Dan uniknya masjid ini nggak pakai bata merah. Ini dulu tukang-tukang tembok di kita ini sampai atas batu. Ini makanya kekuatan masjid dia karena ini ada karomah dari kiai yang ya bisa dikatakan 11 kiai apalah kesolehan, apalagi wafatnya dibunuh. Nah, ini ada gempa tahun 81. Nah, saya waktu itu udah umur 22 tahun. Gempa besar, banyak rumah di kampung RT ini, RT sebelah, RT Babakan, banyak yang amruk. Masjid ini enggak retak. Beberapa gempa, terus datanglah harga runggung. Masjid semegah Masjid Kubang yang di depan ini dicor beton itu habis sama pondasinya. Masjid ini enggak semplek aja lah, enggak retak. Jadi pas galung bitu gitunya ya. Masjid dia mah masih berdiri kokoh. Iya, masih berdiri kokoh, enggak robah. Nah, ini dimodif, diperbaiki, ada bantuan-bantuan dari masyarakat, ada bantuan-bantuan yang tadi lah, uang yang masuk dari aspirasi. Alhamdulillah, ini sudah layak. Tapi potongannya mah enggak robah gini. Kalau dulu mah lebih unik. Dan ketika ada rehab-rehab dimodif dalamnya, itu tulisan-tulisan Arab yang memang dulu dibangunkan sama santri-santri yang muhsin itu tidak adakan, itu sayangnya. Nah, dulu itu lapad-lapad Quran dengan cetakan di tembok banyak dulu. Nah, ini bukan masjid cuman tertua, madrasah ini. Madrasah juga sama. Yang dipakai ini dulu seingat saya di tahun 70-an madrasah yang sekolah ke sini ke madrasah diniyah ini hampir dari 5-6 desa. Jadi ini pusat diniyah tertua dulu. Oh iya, dulu juga sholat Jumat ke sini ya? Iya. Dari desa Lengkong. Iya, hampir setengah kecamatan ke sini. Diniyahnya ke sini. Bahkan di tahun 70 masih ada santri Burani. Yang desa sekarang dulu desa lagi pakai ramkawat, bilik. Di sini ada pondok-pondok bambu. Itu buat santri yang dari Cukang Kawung. Itu pesantren sampai halaman sebelah desa. Saya udah paham. Gitu. Jadi kalau yang menanyakan berapa umur saya, tahun 70 udah tahu santri yang lagi rame gitu di belakang desa. Jadi saat itu Pak Kuwu sudah ABG belum. Tahun 70 baru tahun 70 saya kelas tahun 70 saya kelas 4 SD. 70 kelas 4 SD, keluar SMP tahun 73. Berapa giga tuh Pak Kuwu itu sampai sekarang? Wah, nggak tahu, nggak kehitung. Pokoknya mah alhamdulillah, walaupun kita udah kepala 6, memori tentang silsilah desa atau kampung ini masih ada di otak kita, di pikiran kita. Berarti gigaannya gede banget gitu Pak Kuwu sampai bisa mengingat hal sekecil itu budaya yang hebat. Jadi untung-untungan Burani karena kita punya tekad yang apalah gitu. Saya pernah, karena saya masuk di desa, membantu desa itu dari tahun 80, ketika zaman Pak Kuwu Atang gitu. Nah, saya terus membantu. Jadi saya naik ke kepala desa dengan keprihatinan, dengan pengalaman keprihatinan, desa nggak maju-majunya. Nah, alhamdulillah gitu. Di 2013 saya umur bukan menginjak lebih dari 53 tahun, ya saya ditakdir. Alhamdulillah ketika kepercayaan kita jadi kepala desa didukung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor Genep 2014. Jadi kita membangun
itu udah lahir undang-undang 2014. Jadi uang langsung gitu undang-undang desa. Jadi desa kembali semua ke desa adat. Terus desa diberi kekuasaan otonomi. Undang-undang desa lahir, dana desa cair. Jadi kalau saya nggak bisa membangun, punya tekad yang matang, rencana yang matang, didukung sama lahirnya undang-undang dan didukung sama lahirnya dana desa ya. Saya ucapkan terima kasih ke pemerintah pusat gitu yang telah menggulirkan dana desa sehingga desa-desa tingkat kesejahteraan makin maju. Tapi dan sebaliknya kalau desa yang dari 2014 sampai sekarang nggak ada maju-majunya, itu harus jadi pertanyaan, harus aneh gitu karena uang yang tadi yang regulernya juga dari 4 pintu, belum yang lain-lainnya gitu. Gitu. Aduh, sejarahnya mantap. Gitu, berani saya nggak pakai buku, ya cuman cenah tapi insya Allah, gitu. Jadi Desa Nanggerang itu berdiri tahun 1928 dan terdiri dari 2 kata. 2 kata angger. Ya, jadi kecap angger, ajeg, panceg, istiqomah. Karena lebih nggak enak kan kalau ini desa angger kan enak. Nah, sama orang tua dulu dikasih awalan dan akhiran. Nanggerang. Artinya kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Sunda, Nanggerang itu nangtung angger dinu caang. Kalau bahasa sekarang begaulnya, bahasa Melayunya nangtung angger dinu caang. Jadi Desa Nanggerang itu berdiri tegak, tetap bersinar. Amin. Dari kata angger, ya angger di awalan di akhiran. Nanggerang nangtung angger dinu caang, berdiri tegak tetap bersinar. Mata insya Allah mal eleh pamor, insya Allah. Luas wilayahnya nih, luas wilayah Nanggerang. Luas wilayah dari dulu karena ini bukan desa pemekaran. Dulunya Kecamatan Cigalontang cuman 10 desa. Nah, ada pemekaran contoh. Nah, dulu Desa Nangtang sampai sana perbatasan Kersa Maju, di Mekar jadi Desa Tanjung Karang dan Nangtang. Kersa Maju dulu satu desa, Kersa Maju nggak ada Sirnagali. Di Mekar Kersa Maju sama Sirnagali, Nangtang dengan Tanjung Karang, Pusparaja dengan Puspamukti, terus Cigalontang dengan Jayapura, terus Sinaraja dengan Sirna Putra. Nah itu jadi ada penamaan di pemekaran di tahun 82-an pemekaran. Nah, kenapa Kepala Desa Nanggerang tahu kok silsilah pemekaran? Nah, saya di 82 udah ngapruk ke desa karena saya di tahun karena saya di tahun 80 selagi siangnya kuli macul, kuli ngaduk, saya tuh 80 diangkat mitra statistik buat pendataan buat sekecamatan. Ya, saya di statistik mitra statistik dari tahun 80 sampai 2013 di statistik. Nah, kalau bilang desa yang lain sekarang, contoh Desa Cidugalen, alokasi dana Cidugalen udah ada di sini, udah kebaca gitu walaupun desa lain. Gitu. Mantap. Salah gitu. Jadi yang 10 desa mah Iya, ada pemekaran. Sama dengan Desa Nanggerang. Iya. Jadi tahun 1928 yang 10 desa. Enggak. Nah ini 1928 teh cuman cenah, yang aslinya nggak tahu. Yang jelas malah tahu kepala desanya dari tahun 1928. Nah, kalau pemekaran mah contoh yang tahun 82 jadi desanya Puspamukti, asalnya dari pemekaran dari Pusparaja. Terus Tanjung Karang pemekaran dari Nangtang. Sirnagali pemekaran dari Kersa Maju. Terus Lengkong Jaya, Tenyonagara pemekaran dari Lengkong Jaya. Sirna Putra pemekaran dari Sirna Raja. Nah, itu masih muda-muda yang barusan mah. Jadi kita yang tertua tuh. Desa Nanggerang. Iya, yang tertua berarti desa yang tertua Desa Cigalontang, Desa Nangtang, Desa Kersa Maju, terus Desa Pusparaja, Desa Sirna Raja, Desa Nanggerang, Desa Sukamana, Desa Parentas. Itu desa yang asal, yang tertua. Gitu. Jadi tidak hasil pemekaran ya.
Jadi sama pemekaran. Iya. Nah, sekarang status desa atau dana desa yang ada di Cigalontang. Jadi yang 16 desa sekarang ada 10 desa istilahnya statusnya di luar hutan, yang 5 desa statusnya berbatasan dengan hutan, yang 1 desa ada desanya di dalam hutan. Itu kalau nggak mengerti Bu Rani dan kawan-kawan semua, jadi yang disebutkan desa di dalam hutan itu cuman satu-satunya desa Parentes. Kenapa? Mau masuk dari kita dari Sariwangi atau dari Cigalontang atau dari Garut itu masuk dulu arena kehutanan. Jadi desanya ada di antara hutan Galunggung sama Gunung Karacak gitu. Nah, itu di dalam hutan. Desa-desa yang lain seperti yang 10 desa ya, contohnya Nangtang, Cinaraja, Cinaputra, Cidugalen itu ada di pinggiran hutan karena berbatasan langsung dengan tanah perhutani, dengan tanah negara. Kalau yang 5 desa itu di luar hutan, mana Sukamana, Desa Nanggerang, terus Lengkong Jaya, Tenyonagara, Jayapura itu ada di luar hutan, enggak berbatasan desa dengan perhutani, dengan batas tanah negara. Itu yang setahu saya gitu. Jadi luas wilayahnya berapa ini? Desa Nanggerang. Wilayahnya Desa Nanggerang 390 hektar, 30. Ya, 300. Ini wilayah kedua terkecil. Yang paling kecil ya Sukamana, cuman diangkat 300 hektar kurang. Tapi penduduknya udah padat gitu. Kita juga udah termasuk padat gitu. Padat, ya. Wilayah 390 hektar, penduduk udah hampir menyampai 6.000, sekarang di 5.600 sekian lah kakaknya. Dulu saya pas menjadi kepala desa 2013, kakak baru 1.222. Sekarang jadi kepala desa lebih dari 7 tahun, kakak sudah 1.627. Sangat pesat itu. Ya, perkembangan penduduk sangat cepat. Sangat cepat sekali. Dalam jangka 7 tahun, hampir 400 kakak naiknya. Jadi Pak Kuno di KB mereka penduduk terus bertambah gitunya. Tapi kemarin saya juga agak ketika susah murid yang masuk kelas 1 SD. Pernah susah, paling saya masuk 10 orang, 12 orang. Karena itu Cigalontang atau Desa Nanggerang terlalu baik KB-nya gitu. Sehingga kurang gitu. Kelahiran kurang, sehingga yang masuk SD kurang. Nah, sekarang alhamdulillah gitu. SD tinggal ada yang kurang dari 20 masuk SD. Gitu. Jadi bingungnya KB harus program KB harus tetap berjalan, sedangkan kita juga harus penduduk sedangkan pembangunan penganispasian membutuhkan murid. Gitu. Kalau nggak ada murid, nggak layak, nanti ada sekolah penggabungan. Gitu. Nah, gitu Bu Rani, jadi silsilah. Jadi sedikit. kita masuknya ke desa perkotaan gitu ya? Perkotaan. Gini, yang 16 desa, yang 14 desa masih berkode 2 secara data statistik. Yang 2 sudah berkode 1, Sukamana dan Nanggerang. Apa artinya? Yang kode 2 masuknya perdesaan, yang kode 1 perkotaan. Jadi kita masuk di diskotik gitulah. Nah, di diskotik jadi di sisi kota Setik. Gitu. Di sisi kota Setik. Alhamdulillah masuk ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ke kota nggak terlalu jauh, disebut leuweung teuing teu gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ternyata Desa Nanggerang teh berdirinya tahun 1928. Iya. Duka. 28 ya. Tapi masih muda, 17 tahun. Ya, jadi suami Ibu Rani tahun 82. Saya mau udah menjadi ketua Satkorlak penanggulangan bencana Galunggung. Suami Pak Sekdes mah lagi berapa umurnya Pak Sekdes? 82. Gitu. Aduh Pak Sekdes kebahas gitu. Kamu abi kurangnya gitu waktu acan kabayang. Cuma ini tim spesial nggak ada yang tahu ketika dari malam Jumat ketemu panggih deui jeung panon poe Senin pernah terjadi fenomena alam. Iya, Galunggung Bitu malam Jumat yang paling besar. Kan Bitunya itu meletusnya hari Senin. Senin, Selasa, Rabu. Pas malam Jumat 82 ada gempa dulu besar, gempa 5 menit setelah selesai gempa datang meletus Galunggung yang paling besar. Pengalaman 6 bulan Bitu Galunggung yang paling besar itu di malam itu, di malam Jumat. Sampai di malam Jumat
gitu. Sampai enggak kelihatan, enggak tahu siang, enggak tahu malam, 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, tahu-tahu ada caang Senin, gitu. Abunya itu letusannya ketinggian abunya sampai 17 km. Abunya sampai Australia. Australia pernah mencicipi Abu Galunggung, gitu. Rasanya? Gitu. Rasanya ngerasa gitulah. Gitu. Itu seperti odading gitu. Ini teh Kampung Dangor teh dulu karena pengalaman saya, jadi gimana ya, saya seorang petani kecil, bahkan pegawai harian lepas, tapi untuk membantu ke pemerintah tahun 80 saya diangkat menjadi mitra statistik. Tahun 80. Tahun 82 saya menjadi 82 Satkorlak tentang penanggulangan bencana banjir. Ini dampak meletusnya Gunung Galunggung. Tahun 86 jabatan saya banyak. 86 saya menjadi langsung Sikwan, sukarelawan DPMA Dinas Penelitian dan Pengembangan Pengairan Nasional yang kantornya di Bandung itu. Dulu sampai tahun 96, 10 tahun saya menjadi Sukwan Pengairan, Penelitian dan Pengembangan Pengairan. Gitu. Dulu pada saat sebelum menjadi ini nih kepala desa. Ya. Otomatis kan terjun dulu tuh di desa. Sebagai apa tuh awal jabatannya itu sebagai apa sih dulu? Pas begitu tahun masuk 80, ke desa. Saya menanggulangi bukan keuangan dulu mah, khusus gitu. Saya penagih PBB, pajak pun bakal lama. Nagihan pajak gitu. Zaman Pekuatan. Alhamdulillah gitu. Oh, terus, jadi memang ada khusus gitu dulu mah. Iya, ada pajak. Nah, terus kesini kan dulu mah belum ada kaur ini aya ge polisi desa, ulu-ulu, sujuru tulis, nggak ada yang sekarang kaur umum, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasih pelayanan, kasih pemerintahan belum ada dulu. Nah, lahirnya itu setelah lahirnya undang-undang di 2019. Saya terakhir jabatan ketika di masa Paku Asep. Nah, saya alhamdulillah jabatan saya yang paling basah di Desa Ngerang. Karena saya menjadi ulu-ulu tiap hari saya ngapruk-ngapruk solokan gitu. Pembasihan paling basah gitu. Nah, ya paling basah jabatan saya ulu-ulu. Nah, ketika 2013 Pak Kuhormat kan susah calon. Ya, saya punya niat gitu, ikut sambil heureuy oge, heureuy tapi dinas karena keprihatinan bagaimana caranya ingin memajukan desa. Ya, alhamdulillah ya, walaupun saya cuman dulu jabatan ulu-ulu, terus malamnya sempat ngojek berani. Saya selain saya jadi mitra statistik, siangnya terus jadi sukwan di Dinas Pengembangan dan Penelitian Pengairan, kerja di desa sebagai ulu-ulu, malamnya saya ojek. Saya turun ke ojek buat nambah-nambah penghasilan. Dan dulu mah desa teh yang dikatakan gawe desa teh betul-betul nggak ada gaji, kecuali yang dari urunan desa gitu, pancen bakal lama dibagi-bagi gitu, nggak ada seperti sekarang. Kan saya mah kalau pulang sholat maghrib saya pergi ke alun-alun Singaparna. 95 saya udah ngojek di alun-alun Singaparna. Ya ini saya gitu bukan pimpinan, saya itu ada di pimpinan ojek. Bukan dulu seperti sekarang, bukan. Saya di Persatuan Ojek Malam gitu, POM, Persatuan Ojek Malam dulu. Saya sampai pencalonan kepala desa saya masih status ojek. Jadi saya dari Dinas Perhubungan bagian ojek dulu ke kepala desanya gitu. Dinas Perhubungan. Nah, gitu. Dinas Perhubungan bagian terus, ojek gitu. Jabatannya ulu-ulu yang paling basah upami ayeuna mana onta ulu-ulu? Sekarang enggak sih. Kalau sekarang mah menyangkut dikasih pelayanan. Ya kasih pelayanan. Kasih pelayanan bisa. Memang dikasih pelayanan. Jadi pelayanan publik. Pelayanan seperti yang membuat perizinan, gitu. Kalau sekarang mah nggak ada
sebetulnya nggak fokus ke kasih pelayanan, karena di desa udah dibentuk sekarang. P3A, P3 Mitra Cai, itu udah SK, udah Kemenhum, itu udah punya akta notaris, itu yang dikutai sama Pak II itu. Sekarang mah tahu usah ada ulu-ulu, kasih pelayanan cukup melayani perizinan, melayani pelayanan atau itu perbaikan perbaikan yang sekarang buat kesehatan itu BPJS gitulah. Nah, kalau urusan solokan mah sekarang punya P3A gitu, Mitra Cai gitu. Ya itu ada khusus, termasuk bersama sama anir-anir yang dibentuk sama lokal gitu di wilayahnya masing-masing. Aduh Pak Ku, kalau berbicara tentang sejarah memang sangat panjang ya. Jadi cekapku satu malam gitu untuk membahas itu. Kalau buraninya kuat silakan sekarang 1 minggu lah nggak tidur membahas riwayat. Ya mungkin Pak Ku cukup inilah dipahami gitu ya. Jadi Desa Nanggerang berdiri pada tahun 1998. Terdiri dari 2 kata ya, kata Angger sama Nanggerang. Awalnya Angger dalam artian ajeg panjeg, kalau bahasa agamanya istiqomah. Di awalan, di akhiran Nanggerang, Nangtung, Angger, di Caang gitu. Nah itu kesimpulannya seperti itu. Jadi Desa Nanggerang berdiri kokoh dari tahun 2008 habis 12 kepala desa dan saya terakhir yang ke-12 gitu. Aduh Pak mau dilanjutkan tekiat sih kan. Apalagi kalau saya barusan nggak ada pembinaan di RT 10, sampai tabu berapa sampai Januari sampai Teguh saya kuat insya Allah. Gitu. Mungkin untuk saya sendiri ya, saya pribadi dan untuk masyarakat Desa Nanggerang mungkin cukup bisa dipahami ya Pak Ku. Iya, amin. Hatur nuhun Pak Ku atas tiasa datang gitu ke acara namanya silaturahmi obrol. Ya, alhamdulillah saya juga sangat berbahagia, sangat bunga bisa ketemu sama seorang itu yang menjadi ketua opesial bahkan sekaligus istri sekdes. Terima kasih, mudah-mudahan tim opesial lebih maju demi memajukan Desa Nanggerang gitu. Nah, saya insya Allah itu saya juga dari sekarang ke semua kelompok masyarakat kerjasama yang baik lah. Mudah-mudahan apa yang dikatakan saya yang benarnya, mudah-mudahan yang benarnya jadi suatu gambaran lah supaya Desa Nanggerang lebih barokah, lebih maslahat, lebih maju. Oke Pak Ku, kalau dilanjutkan Surabaya Abi teu sanggup harus 1 minggu ya udah. Mohon Pak Ku atas sami-sami. Ya baik. Sami-sami. Oke sobat ODN, begitulah awal terbentuknya Desa Nanggerang. Dan bagi kalian sobat ODN semua yang ingin memberikan saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Akhir kata saya dan narasumber mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.